Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman kicau mania semua? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya juga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman ya. Kali ini di sebelah saya ada murai batu, namanya kepleh ya, karena sayapnya kepleh turun sebelah, itu bisa dilihat ya teman-teman. Karena murai batu sebelumnya seperti Coca-Cola, murai batu over emosi itu sudah diambil yang punya, alhamdulillah sudah stabil, jadi diambil lagi dengan yang punyanya, dirawat lagi. Dan murai batu yang ini saya ambil, ini sebenarnya murai batu kakak saya ya, kakak ipar saya. Kalau 2 tahun yang lalu murai batu ini punya saya, terus kakak ipar saya nggak punya murai batu, dibeli sama dia. Nah, selama 2 tahun yang lalu itu ini saya pegang murai batu ini telat panas ya teman-teman. Dia ini onnya ketika lagi banding-banding atau 2 menit terakhir tuh dia baru mulai on ya, baru mulai mau kicau ya. Ibaratnya baru ada respon. Kalau saya bilang murai batu telat panas ini bukan murai batu memang telat panas, emosinya lambat, bukan ya. Karena murai batu ini biasanya itu dia biasanya di tempat yang sepi ya teman-teman. Jadi dia beradaptasi dengan lingkungan yang ramai itu dia agak canggung. Karena murai batu ini selama 2 tahun dipegang sama kakak saya itu jarang digantangin teman-teman ya, sampai dia ngurak 2 kali. Itu dia cuman dirawat aja seperti biasa, rawatnya pun kadang ketemu jangkrik, kadang enggak, banyaklah makan furnya ya. Dan ini tadi karena ini udah seminggu sama saya, saya coba tadi saya bawa ke gantangan, kebetulan tadi ke gantangan ya, saya coba cas di di pinggiran, nggak ada respon sama sekali teman-teman ya. Teretek pun atau ada respon dia factor kayak gitu tuh nggak ada teman-teman ya. Jadi murai batu ini juga pasca mabung, selama seminggu terakhir di sini murai batu ini saya cuman embun jemur sama pengumbaran ya, sama melakukan extra puding jangkrik 55 kroto 3 hari sekali untuk mengejar birahinya ya teman-teman. Karena murai batu ini belum gacor. Dan penjemurannya juga ini saya kasih 1 jam durasinya. Cuman ketika trek itu memang benar-benar panas, saya angkat karena sekarang cuaca di tempat saya Bengkulu ini ya, di daerah Bengkulu ini emang lagi panas ya, siang malam terasa panas. Jadi penjemuran itu kadang setengah jam, bisa 3/4 jam itu saya udah angkat ya teman-teman. 2 tahun ini murai batu ini kan dibawa sama kakak saya, dirawat kakak saya. Kebetulan kakak saya ini rumahnya di gangnya ini sepi perumahan karena banyak pohon sawit, kebun sawit ya. Dan rumahnya ini paling pojok, dan murai batu ini jarang sekali dikeluarin, cuma di dalam ruangan aja, ruang tamu ya. Jadi murai batu ini memang benar-benar ibaratnya dia asing sama keramaian. Nah, pola rawatan saya yaitu kebetulan saya ini membuka usaha fotokopi dan saya tinggal di pinggir jalan. Jadi saya penjemurannya itu pas di seberang jalan ya, kebetulan di situ ada pohon juga, saya cantolin di situ biar dia beradaptasi dengan lingkungan. Karena murai batu ini kalau melihat mobil itu dia langsung gelabak-gelabakan ya teman-teman ya. Dan saya yakin ini memang bukan karena efek dari telat panasnya, karena memang dia asing sama keramaian ya teman-teman. Yang saya senangi dari murai batu ini itu volumenya ya, volumenya dia kristal, tembus banget, kenceng banget. Yang kedua isiannya udah mulai banyak sekarang ya, karena memang dia masterannya masteran alam seperti perenjak, cible, udah itu terucuk, tilang ya ada, udah itu seperti kebetulan di sana dia megang lebet sama kapas tembak, ada juga lebet sama kapas tembaknya. Udah itu juga ada tengkek udang, banyak banget ya tengkek udang kalau di kebun sawit gitu kan. Ini juga ada tengkek udangnya. Itulah yang saya senangi dari murai batu ini. Cuman ya ada minusnya itu ya karena dia
asing dengan keramaian ya. Jadi selama seminggu terakhir saya cuma melakukan pola rawatan seperti extra puding, penjemuran, dan pengumbaran. Pengumbarannya pun itu saya bantu dengan sapu, saya gusah dengan sapu ya. Fungsinya itu untuk mengeluarkan lendir di dalam tenggorokannya, karena lendir di dalam tenggorokan murai batu itu akan membuat suara murai batu itu lirih atau pelan ya teman-teman. Jadi karena dia pasca mabung, jadi saya coba kasih pengumbaran ekstra. Setelah itu saya kasih keroto, fungsinya keroto karena murai batu sehabis makan keroto pasti dia akan membawa sepahnya ya, sepah seperti angkrang gitu ya. Seperti pur yang bulat itu kan bisa kan ada dia keluarin ya, itu kan mengeluarkan juga ada lendir-lendirnya pas dia keluarin ya. Itu juga bagus untuk mengeluarkan lendir-lendir murai batu. Sebenarnya sih ada obatnya, obat es kristal namanya. Kalau di sini namanya es kristal. Cuman saya lebih enak menggunakan alami ya. Itu dengan saya umbar atau saya jemur. Ketika saya umbar, saya gusah pakai sapu, itu dia akan mangap. Nah pas mangap itu biasanya dia ada lendir di paru-parunya itu ya keluar ya. Nah itu sangat bagus ya teman-teman, daripada teman-teman menggunakan obat-obat kimia. Kalau di sini saya juga menjawab dari teman-teman yang menanya murai batu ever melowo seperti murai batu jinak. Kalau murai batu jinak teman-teman ya, itu teman-teman jangan memberi jangkriknya langsung, maksudnya langsung sampai teman-teman ambil dari ada jangkrik langsung sampai taruh di cepuk, ini jangan ya teman-teman. Lebih baik teman-teman taruh murai batunya itu di keramba atau di umbaran sambil bersihin karpetnya, ambil cepuknya diisi, nanti kalau sudah diisi jangkriknya baru dimasukin lagi murai batunya ya. Itu juga efektif. Kalau mau cara agak ekstrem ya ada juga, bisa juga teman-teman ambil cepuknya diisi, cuman harus menggunakan botol aqua ya, diisi batu ya. Biasanya kita kecer-kecer kayak ini murai batu akan gelabak-gelabakan, takut ya teman-teman. Itu juga efektif. Dia jadi nggak jinak tangan banget gitu ya, karena murai batu jinak itu juga agak susah juga ya teman-teman. Kalau dia sudah tahu kita ini tukang memberi makannya, takutnya apa, pas dia lagi on kerja di atas, pas ada orang bawa jangkrik itu dia biasanya langsung ngejar jangkrik ya. Biasanya ada orang bawa apa kayak itu, jadi kiranya mau ngasih jangkrik kayak gitu ya. Nah itu jadi murai batu sedikit liar, jinak lalat itu memang diperlukan ya teman-teman, nggak terlalu jinak ya. Dan untuk murai batu yang melowo di video sebelumnya saya juga udah jelaskan, memang menggunakan air timun, cuman dikasih campuran dengan air di cepuknya ya, 1 sendok aja, itu pun setengah hari. Dan pola rawatannya pun juga diberikan ya teman-teman. Mandi sama sore, nggak perlu pakai jemur, jangan diumbar dulu, kasih pur aja. Kalau memang dia tipenya semi telat, kurang faktor ya itu bisa dibantu jangkrik 1 selama seminggu, kita lihat perubahannya. Kalau dia udah mulai enak nggak ngelowo baru kita setting ulang ya teman-teman. Tapi ya kalau masih mulai kita atur lagi sampai dia nggak ngelowo ya. Yang jelas kalau burung laut itu kan dia minta kawin ya aslinya teman-teman. Kalau teman-teman mau instan ya cariin aja untulannya kasih kayak lebat kayak gitu ya kalau mau instan. Tapi kalau mau sabar, pola rawatannya ya seperti itu ya. Rajin mandi, nanti kalau udah seminggu dia udah kelihatan nggak mau, baru kita taruh di umbaran di tempat dingin. Biarkan dia terbang-terbang, karena terbang-terbang juga kalau perlu di umbaran itu dikasih cepuk mandi ya, jadi dia bisa mandi juga di situ, bergerak bebas juga di situ. Udah seperti itu aja lah vlognya kali ini ya teman-teman. Kalau vlog dari saya ini yaitu murai pasca mabung dan murai telat panas ya teman-teman ya. Semoga yang saya aplikasikan ini bisa bermanfaat. Siapa tahu teman-teman juga ada yang murainya telat panas. Biasanya saya bilang bukan telat panas ya, dia takut sama orang, terutama sama juri ya. Ketika juri diam itu biasanya dia nembak-nembak, atau juri jauh dia nembak-nembak ya. Ketika ada juri dia hanya melihat juri aja kayak gitu, lola ya, langap longo nengokin juri di bawah, itu juga kurang bagus ya. Makanya itu murai batunya teman-teman taruh di tempat rame, pinggir jalan kayak gitu, cuma sambil diawasi ya teman-teman ya.
karena murai batu yang agak asing dengan keramaian itu juga susah nanti kita di kandangan ya teman-teman ya. Nah seperti itu aja vlog kali ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mani.